Kenapa ya kok kita bisa sesensitif ini? Ini menarik nih. Kita bahas, kita pecahkan. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar banget, kalau kamu secara tidak sengaja menemukan video ini kemudian tertarik buat masuk, ini bukanlah sebuah kebetulan. Kenapa? Karena saya yakin dari setiap masalah yang kita punya ada tuh harapan-harapan dari hati kita pengen sembuh. Harapan itu adalah doa. Dan ini nih jawaban dari doa-doa kamu yang pernah kamu panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita bahas pelan-pelan yuk. Anggap saja saya sebagai sahabat kamu yang lagi ngobrol. Kita berbicara, kita renungkan, kemudian kita pecahkan. Ada apa sih dengan diri kita? Kenapa kok kayaknya belakangan ini kita tuh sensitif banget? Ada yang salah nih kayaknya. Kita pecahin ya. Ini ilmiah. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya video ini pernah mungkin saya bahas di materi-materi Pagar Kehidupan yang lama. Tapi ada beberapa poin atau hal yang harus saya tambahkan terinspirasi dari kisah yang saya lihat sendiri belakangan ini. Betul. Belakangan ini kalau kamu sering lihat YouTube sama seperti saya, kita sedang dipopulerkan dengan sebuah kisah yang sangat sedih dari seorang public figure, saya sebut aja namanya adalah Aming. Kalau kamu tahu atau mungkin baru mendengar, Aming itu adalah salah seorang yang sangat hebat ya. Dia bisa melewati segala macam cobaan yang bagi saya nih sebagai orang yang sudah biasa dengerin cerita orang yang berat-berat, cerita dia termasuk yang paling berat. Dia hebat. Akhirnya dari situ saya ingin membahas kenapa dan bagaimana caranya kita sebagai manusia nih untuk menghadapi masalah yang kurang lebih sama seperti Aming. Di mana dia selalu menjadi orang yang gundah gulana, tidak nyaman, bahkan mohon maaf ya, sering sakit-sakitan karena isi kepalanya nggak beres. Gini, Mas, emang ada kaitannya nggak sih Mas? Kenapa saya ini bisa sesensitif ini dengan masalah yang dihadapi oleh Aming? Kaitannya tuh di mana? Ada. Teman-teman, sekarang saya ingin coba deh kamu taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Ayo, ini praktek ya. Taruh tangan kanan kita nih, angkat dulu tangan kanannya, taruh di atas dada kita masing-masing. Nah, di dalam dada kita ini ada yang namanya hati. Hati ini kalau di X-ray atau di ronsen nggak kelihatan. Hati itu bukan jantung ya. Hati itu adalah sebuah perasaan, sebuah satelit yang kita punya diciptakan Tuhan, yang mana menentukan banget nih, kita bakal jadi orang yang bahagia, sedih, waras, atau mohon maaf, kurang waras. Nah, saya pengen ngasih kabar buruk sama kamu, tapi ini kenyataan, mohon maaf ya. Kesensitivitas kita, wah susah ngomong ini. Kesensitivitas kita ini loh, kalau kita sensitif, itu penyebabnya karena di dalam dada kita ini ada penyakit. Penyakit itu yang namanya titik trauma kita masing-masing. Saya ulangi bersama saya. Saya jadi sensitif bukan karena saya gila, bukan karena saya nggak waras, tapi karena saya ada titik trauma dalam diri saya sendiri. Nah, ini menarik nih. Apa itu titik trauma? Teman-teman, sadar atau enggak, dalam diri kita masing-masing punya titik trauma loh. Titik trauma itu adalah sebuah pengalaman yang pernah kita alami di masa lalu, di mana pengalaman itu jelas menyakitkan atau mungkin menakutkan. Saking menakutkan atau menyakitkannya itu pengalaman di masa lalu, sampai sekarang bekas lukanya mohon maaf masih kerasa atau masih ada. Sama seperti kisah Aming tadi. Kalau kamu lihat di beberapa podcast, Aming itu bercerita sebuah kisah yang pedih. Di mana di masa lalu, lebih tepatnya di waktu dia kecil, dia pernah mengalami pelecehan seksual, mohon maaf, dari orang terdekatnya. Sekarang kita bahas masalah pelecehan seksual di waktu kecil.
Saya jujur paling benci banget kalau ada orang yang ngebully ataupun melakukan pelecehan seksual kepada anak. Kenapa? Karena efeknya atau impactnya itu bisa sampai orang itu tua bahkan meninggal. Benar, ketika seseorang mengalami hal yang pedih di masa kecilnya, di usia di bawah 15 tahunnya, dia akan punya pengalaman itu untuk selamanya berpengaruh dalam hidup dia. Coba kalau kamu iseng, buktikan perkataan saya. Kamu cari podcast yang membahas tentang Aming. Entah mungkin Denny Sumargo, entah mungkin Deddy Corbuzier. Kamu lihat podcast mereka. Dan lihat deh, ketika pembicara itu bertanya tentang pengalaman dia dilecehkan, yang tadinya Aming happy langsung berubah jadi sedih, langsung berubah jadi batuk-batuk, langsung kelihatan dia tidak nyaman. Kenapa bisa begitu? Karena titik trauma dia disentuh. Itu juga loh yang terjadi sama kita, itu juga yang terjadi sama kamu. Kita ini jadi sensitif karena ada peristiwa kemarin tuh yang membekas dalam diri kita sampai sekarang loh. Coba lihat diri kamu deh, lihat diri kita masing-masing. Ada nggak kejadian di masa kecil yang membuat kita tuh kalau diinget-inget lagi jadi ngerasa sedih banget, atau kecewa banget, atau marah banget bahkan? Kenapa sih kok hal itu bisa terjadi dalam hidup saya? Nah, itu titik trauma kamu. Titik trauma kita kalau disentuh di masa depan, kita jadi sensitif. Contoh, misal ada orang titik traumanya dia pernah hampir diperkosa. Misalnya perempuan nih, dia di masa kecilnya pernah hampir diperkosa sama pamannya sendiri. Banyak tuh kisah. Nah begitu dia dewasa, dia cuma sekedar ketabrak sama cowok aja. Sekedar ketabrak sama cowok, beneran cowoknya nggak sengaja nabrak. Dia bisa marah besar sama tuh cowok. Padahal cowok itu udah minta maaf dan bener-bener nabrak. Tapi karena di masa kecil dia pernah hampir diperkosa sama pamannya sendiri, dan itu menakutkan bagi dia setengah mati, ketika di masa depan dia sekedar ketabrak cowok aja, dia sensitifnya bukan main. Kenapa? Karena titik trauma dia tersentuh. Nah sekarang coba lihat kamu. Benar nggak tebakan saya bahwa apa yang paling membuat kamu sensitif itu ada kaitannya dengan pengalaman buruk kamu sendiri kan di masa lalu yang membuat kita, mohon maaf nih, trauma. Benar nggak? Saya kasih contoh diri saya sendiri ya. Saya pernah jadi pembicara di sebuah acara. Online lah acaranya. Saya disuruh membawakan acara itu dengan sebuah konsep yang saya buat sendiri. Dan konsep itu udah saya matengin teman-teman. Saya membuat sebuah permainan, membuat sebuah games di acara itu. Saya lagi asik-asik ngomong, lagi asik-asik berpresentasi, banyak yang suka. Tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Sampai sekarang kalau saya ingat peristiwa itu saya dongkol. Padahal peristiwa itu udah lama. Nah mungkin kamu bertanya, Mas, kok lu sensitif banget kan masalahnya udah lama? Ya udahlah ya, terima aja. Nggak bisa bilang gitu. Ternyata titik trauma saya adalah saya pernah dibully di waktu kecil yang membuat saya merasa tidak berharga dan tidak ada artinya. Terutama karena saya tidak pandai berbicara di waktu kecil. Sehingga disitulah titik trauma saya. Ketika di masa depan, ketika saya berbicara ada orang yang motong, saya di situ sangat tersinggung, saya sangat merasa itu tidak semestinya begitu. Sensitif saya kumat. Apakah karena itu salah saya? Bukan. Karena titik trauma saya disentuh sehingga saya menjadi sensitif. Jelas ya? Jadi sensitivitas kita ini bergantung dari apa sih yang kita alami di waktu kecil. Jadi sekarang kamu udah tahu dulu kenapa kok kamu bisa sensitif. Titik traumamu tersentuh. Disitulah kenapa kamu sensitif. Jelas? Alhamdulillah. Nah sekarang gini Mas. Alhamdulillah nih saya bersyukur udah jelas banget Mas. Terus kalau kita udah tahu sebabnya nih. Apa yang Mas Aryan bilang bener banget. Terus cara nyembuhinnya gimana Mas? Gini. Pertama. Apapun yang menjadi masalah dalam batin kita, itu tidak akan mungkin bisa sembuh kalau kitanya sendiri nggak mau mengakui bahwa itu ada loh. Sekarang benar nggak tebakan saya bahwa selama ini ketika kamu sebagai sahabat saya ini sensitifnya kumat, diri kamu berusaha menolak bahwa kamu sensitif.
Selalu kita merasa bahwa ketika kita lagi sensitif nih, kita merasa, kenapa sih kok saya gini banget? Enggak, saya enggak gini. Kenapa sih kok gue sensitif banget? Enggak, gue enggak sensitif. Betul nggak? Hey, kalau kita pengen sembuh, terima dulu. Akui bahwa kita memang lagi sensitif. Jangan dilawan, jangan ditolak. Apapun yang kita tidak bisa terima, mustahil untuk disembuhkan. Ulangi bersama saya. Apapun yang tidak bisa kita terima, apapun itu, mustahil hal itu bisa pulih atau sembuh. Setuju nggak? Ayo, sekarang kita praktekin ya. Kalau kamu nanti sakit flu nih, terima penyakit flu itu deh, bahwa kamu sedang sakit flu. Lebih cepat sembuh nggak daripada kamu nolak bahwa kamu sakit? Itu sakit biologi. Sakit psikologi pun sama. Sama, orang putus cinta lebih cepat move on kalau dia terima bahwa gue sudah putus cinta. Iya kan? Sensitif juga begitu, sama. Nggak usah ditolak bahwa saya nggak sensitif. Nggak, kamu sensitif, kita sensitif. Karena memang kita punya titik trauma kali. Nah itu loh. Sekarang coba, ayo kita sembuhin diri kita masing-masing. Taruh tangan kanan kamu di atas dada lagi. Ya, taruh sekarang. Sekarang kalau bisa pejamkan mata ya. Pejamkan mata kita masing-masing. Kemudian kamu ikuti perkataan saya dengan suara lantang. Oke? Ikuti perkataan saya dengan suara lantang. Siap ya? Oke, pejamkan mata, tangan di atas dada, ikuti suara saya begini. Wahai diriku, aku minta maaf. Karena selama ini, aku terus menganggap kamu sebagai orang yang jahat. Maafkan aku ya. Maafkan aku, ilmu aku kemarin rendah. Aku menyadari bahwa ini bukan salah kamu, wahai diriku yang luar biasa hebat. Aku mencintai kamu, aku mencintai kamu, I love you, I love you, I love you. Dah, buka mata. Bener nggak ada air mata keluar di situ? Bener nggak ada air mata keluar di situ? Kenapa bisa? Karena di situ pertanda kamu sedang memulihkan diri. Lakukan ritual ini setiap hari. Tonton video ini berulang kali. Jadikan video ini sebagai salah satu video pagar kehidupan yang paling sering kamu tonton ulang. Sampai kamu sudah benar-benar pulih, sampai benar-benar kamu sudah ngerasa lega, tonton video ini berulang kali. Ini obat buat rasa sensitif kamu dan sensitif kita sebagai manusia. Ingat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Inilah jawaban Tuhan buat permasalahan kamu. Kalau kamu suka banget dengan video ini, benar-benar suka, klik tombol like atau jempol ke atasnya supaya video ini menyebar. Dan berikan video ini juga kepada teman-teman kamu di WhatsApp, di sosial media, atau di sebelah kamu tuh. Ada orang-orang yang mungkin pengen kamu tolong. Berikan video ini, linknya kepada mereka. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu yang senang melihat kamu bahagia. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.